Kamu sudah membuat Zhouren seperti ini. Kemanapun kamu lari, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Dia menahan napas, perlahan membuka pintu kamar, takut membangunkan neneknya. Ternyata itu hanya anjing mereka, rupanya suara tadi dari sana, untung cuma salah sangka. Setelah diskon, hidup Shujiayi mulai membaik. Nenek mengajaknya belanja ke kota, dan tiap dia melirik sesuatu, nenek bilang, "Beli!" Selera nenek bergaya kuno. Dulu dia pasti marah dan pergi, tapi kali ini dia menahan diri dan menerima semuanya tanpa menolak. Dia tahu ini bukan sekadar belanja, tapi kompensasi nenek yang terlambat 12 tahun, cinta yang berat, dan naluri untuk menghargai kehangatan ini. Tak lama, nenek mengurus sekolahnya. Dia pun masuk kelas 2 SMA, sekelas dengan sepupunya. Maka, adegan awal film tiba, gadis penuh luka itu pun melangkah masuk ke kelas. Bersiap menyambut kehidupan baru yang tak pernah ia impikan sebelumnya. Namaku Shujiayi. Kalian lanjutkan saja sekolah kalian. Jangan ada yang menggangguku. Tapi masa lalu tak mudah dilupakan. Orang dewasa saja sulit, apalagi gadis kecil. Semua yang terjadi sekarang adalah harapan sekaligus ketakutan terbesarnya. Dia bukan Shujiayi asli, hanya tiruan yang memakai nama orang lain. Dia mendambakan kasih sayang dan kehangatan keluarga yang hilang sejak kecil. Namun, kebohongan itu bagai duri yang menusuk hati. Ia terus dihantui. Jika rahasianya terbongkar, apa yang harus dilakukan? Kemana lagi ia harus pergi? Saat itu, ia teringat pada Lin Jing. Sejak perpisahan terakhir, mereka berdua sudah benar-benar kehilangan kontak. Ia meminjam ponsel sepupunya, lalu menelepon nomor Lin Jing. Telepon tersambung, namun tak pernah diangkat. Ia hanya bisa diam-diam berdoa dalam hati. Ia berharap sahabat seperjuangannya itu baik-baik saja. Mata pelajaran seni rupa di sekolah seharusnya menjadi pelajaran yang paling ia sukai, namun karena suasana hatinya saat ini, pelajaran itu justru membuatnya sangat enggan. Shujiayi, aku pernah dengar tentangmu. Katanya kamu cukup sombong ya. Di sini kalau belum selesai menggambar tidak boleh pulang, tahu? Semua murid sedang menunduk menggambar, hanya dia yang duduk di bangkunya, tanpa mau mulai menulis. Sampai matahari terbenam dan ruang kelas kosong tanpa seorang pun, dia tetap menunjukkan sikap acuh tak acuh. Guru Zhou akhirnya tak tahan lagi, langsung merebut pena dari tangannya, dan menyuruhnya pergi. Guru pada akhirnya bukanlah orang tua. Menghadapi murid seperti ini, yang tersisa hanyalah rasa tak berdaya yang mendalam. Tepat saat Shujiayi mengambil tasnya, sebuah lipstik jatuh dari dalam tas. Persis lipstik yang dulu ia curi dari toko kosmetik. Benda itu seperti sebuah pengingat yang menusuk mata. Ia melempar lipstik itu, "Inilah aib dan dosamu." Tiba-tiba ia memungut, memutar, dan mematahkannya kasar, lalu menggoreskannya liar di papan gambar. Matanya menyiratkan luka mendalam dan amarah yang terpendam. Tangannya dengan kuat merobek-robek dan menggoreskan di atas kertas gambar. Sinar matahari senja jatuh di wajahnya, namun tetap tak mampu menembus kehancuran yang gersang di lubuk hatinya. Ketika Guru Zhou menoleh dan melihat lukisan itu, ia benar-benar terpaku. Ia tak bisa membayangkan apa yang telah dialami gadis itu, hingga warna merah paling mencolok pun bisa diubah menjadi keburukan yang berat. Malam harinya, Shujiayi kembali meminjam ponsel sepupunya, lalu menelepon Lin Jing. Ia sangat ingin menemukan seseorang untuk diajak bicara, namun hasilnya tetap sama. Telepon tersambung, tapi tak pernah ada yang mengangkat. Tanpa sadar ia membuat kesalahan fatal dan terus mengulangnya, sebab ponsel Lin Jing tak di tangannya. Zhouren mencari nomor penelepon di WeChat, lalu menemukan profil dan foto Shujiayi di lini masanya. Bahaya diam-diam sedang mendekatinya, namun dia sama sekali tidak menyadarinya. Keesokan harinya, Guru Zhou sengaja memanggil Jai ke studio lukis. Mungkin karena melihat bakat melukis yang ada dalam dirinya, Guru Zhou ingin memberinya kesempatan lagi, mengamatinya lebih jauh, dan secara khusus menyiapkan sebuah patung gips untuk dia berlatih membuat sketsa. Namun Shujiayi tetap bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli, yang sangat mengecewakan sang guru. Apa sesulit itu habiskan uangmu? Apa hatimu cuma bayangan? Apalagi yang bisa kamu lakukan selain melarikan diri? Pasta udang, abalon kering, dan cumi kering. Singkirkan ubi jalar kering itu. Nenekmu membawanya dalam kantong besar agar aku bisa memasaknya untukmu. Sebagai pendengar di jurusan seni, kamu pun bayar kuliah. Demi dia, berusahalah lebih keras. Kata nenek, seketika menyentuh bagian paling lembut di hatinya. Ia memalingkan kepala, tak ingin gurunya melihat kelemahannya. Bahkan saat menengadah, ia tak mampu menahan air mata yang meluap. Mandiri.
Dengan mandiri, kamu akan melihat cahaya. Aku tahu sebelumnya kamu sudah banyak menderita dan mengalami banyak kesulitan. Tapi apakah pengalaman-pengalaman itu racun atau obat? Hanya kamu sendiri yang tahu. Sebenarnya aku tidak menerima barang-barang dari nenekmu. Semua itu demi memintaku mengajarkanmu melukis. Dia hampir saja berlutut di depanku. Kamu tahu itu, Shujiai. Nenekmu sudah belasan tahun mencari kamu. Seorang diri, dia telah menjelajahi hampir seluruh Tiongkok. Pikirkanlah baik-baik. Saat itulah dia sadar neneknya banyak berkorban untuk Shujiai. Oleh-oleh buatan tangan yang tampak murah ini penuh jerih payah neneknya, dan dia merasa tak pantas menerimanya. Sepulang sekolah, Jiai memergoki nenek dan paman desa keluar bank. Ternyata demi dia, nenek menyewakan rumah mereka. Sekolah seni sangat mahal, sementara nenek akan ke panti jompo. Pengorbanan nenek ini menyentuh nuraninya. Untuk sesaat, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Mungkin akan lebih baik jika ia mengikuti arus dan membalas budi neneknya dengan ketulusan. Tetapi, sebelum ia dapat memikirkannya lebih lanjut, sebuah panggilan dari nomor tak dikenal menghancurkan semua penghalang mentalnya. Halo? Saudari, saya sedang mencarimu. Mengapa kamu hanya menghubungi Lin Jing? Mengapa kamu sama sekali tidak peduli dengan Joren? Aku berangkat sekolah sekarang. Saat kabur, Lin Jing lupa bawa ponsel. Kini mereka menuntut Jiai bayar 100.000 yuan dalam 2 hari, atau dia akan menyesal. Untungnya Joren selamat, tapi jika uangnya tak ada, foto itu bisa menghancurkan segalanya. Putus asa, ia membuka laci neneknya. Di kotak besi tua, ada buku keluarga dan kartu bank. Ia coba tanggal lahirnya, tapi salah. Coba tanggal lahir nenek pun tetap salah. Ia memasukkan tanggal nenek menjemputnya sebagai sandi. Benar saja saldonya lebih dari 100.000 yuan. Itu tabungan seumur hidup nenek, tumpuan hidupnya. Saat pulang dengan kalut, ia melihat seseorang di depan pintu. Melihat ada polisi, reaksi pertama Jiai adalah mengira neneknya telah menyadari kartu itu hilang dan melapor ke polisi. Ia pun panik, mempercepat langkah, dan dengan gugup kembali ke kamar untuk mengembalikan kartu ke tempat semula. Namun, semua itu kebetulan terlihat jelas oleh paman sepupunya. Setelah Jiai keluar dari kamar, Paman Tang maju membuka laci, kartunya masih ada. Nenek lalu ingat uang 10.000 yuan itu dipinjamkan ke Paman Li. Ternyata hanya salah paham. Paman Tang pun menyarankan nenek agar mengunci lacinya, agar lebih aman. Selesai menyetir, aku mau kesal sama siapa? Sama kamu. Ada apa? Katanya kesal sama Jiai. Sudah lihat kan semua barang diberikan padanya. Namun, jawaban nenek justru membuat Jiai benar-benar mengambil keputusan. Ia mengambil ponselnya, lalu dengan sangat mantap mengetikkan sebuah kalimat. Jiai memutuskan, lebih baik dirinya sendiri yang terluka parah, daripada membuat nenek sedih dan kecewa. Pada saat yang sama, Joren yang menerima pesan itu, mereka sudah naik bus yang menuju ke sini. Kegelapan perlahan-lahan semakin mendekat. Keesokan paginya, begitu Jiai sampai di depan gedung sekolah, ia melihat sepupunya seperti orang gila sedang merobek-robek sesuatu di depan papan pengumuman. Ia menengadah dan hatinya langsung terasa membeku. Barang-barang itu sangat ia kenal. Baru saat pemandangan ini terlihat jelas, ia merasakan sakit yang menusuk tulang. Kini, selain melarikan diri, ia tak bisa melakukan apa-apa lagi. Hatinya hanya ingin biarlah seluruh dunia ini hancur bersama dirinya. Sekolah lapor polisi dan nenek paham situasinya. Akhirnya, ia menemukan nenek Jiai yang kalut di pantai. Nenek tanpa menghibur, tapi tenang meminta nomor Joe. Bukankah kamu ingin membeli foto? Beli Di mana uangnya? uang. Aku sudah memesan meja penuh makanan lezat. Ayo makan dulu. Setelah kamu kenyang, aku akan mengantarmu untuk mengambil uangnya. Ayo. Ayolah, tunjukkan sedikit penampilanmu. Nenek akan bersulang untukmu. Datang. Dengan beberapa pujian dan dorongan yang tepat dari nenek, mereka bertiga minum semakin banyak dan semakin mabuk. Mereka yang sering minum tahu bahwa begitu mulai, sulit untuk berhenti. Tak lama kemudian, kedua pemuda itu benar-benar mabuk karena nenek. Barulah pada saat itu, nenek perlahan-lahan menanggalkan topeng kelembutannya. Pengalaman hidup nenek jauh lebih banyak daripada mereka. Sebuah krisis besar yang bisa menghancurkan hidup seseorang berhasil diatasi oleh nenek dengan cara yang dramatis. Betapa beruntungnya Jiai bisa memiliki seorang nenek yang rela melakukan apa saja demi melindunginya. Namun, meskipun ujian ini berhasil dilewati dan kehidupan yang tenang bisa dipertahankan untuk sementara, benarkah semuanya akan tetap aman?
Mungkin badai yang lebih besar masih menanti di depan, karena nama aslinya adalah Li Siran.